Ribut-ribut terkait dengan naturalisasi. Sebenarnya apa sih perbedaan antara naturalisasi dan juga diaspora? Nah, maka di video kali ini aku akan mencoba memberikan sedikit pandanganku terkait dengan pemain naturalisasi dan atau pemain diaspora. Karena naturalisasi dan juga diaspora itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Tapi sebelum itu bagi kalian yang nonton ini, silahkan diklik dulu tombol like-nya, kemudian di-subscribe, di-komen, dan di-share. Oke? Gini, pertama pokok pembahasan kita yang pertama itu aku ingin bahas terlebih dahulu terkait dengan perbedaan antara naturalisasi dan juga diaspora. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Jangan sampai kita latah mengatakan bahwasanya naturalisasi dan juga diaspora itu adalah dua hal yang sama. Tapi sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Gini, naturalisasi itu adalah orang asing dalam artian dia berkewarganegaraan asing, orang yang berkewarganegaraan selain Indonesia yang kemudian diberikan kewarganegaraan Indonesia karena beberapa syarat. Contohnya misalkan dia sudah tinggal di Indonesia beberapa, ini konteksnya atlet ya. Tinggal di Indonesia minimal sekian tahun, kemudian tidak boleh bepergian ke negara asalnya itu dan menetap di negara asalnya selama beberapa tahun. Kemudian dia juga sudah membuktikan kecintaannya dengan Indonesia. Artinya dia adalah orang berkewarganegaraan asing yang tidak memiliki darah keturunan Indonesia yang kemudian diberikan kewarganegaraan Indonesia karena beberapa syarat yang beberapa syarat salah satunya yang kusebutkan tadi. Itu kalau naturalisasi. Nah, kemudian kalau diaspora adalah uh, warga negara asing yang memiliki darah keturunan Indonesia yang besar lahir bahkan tinggal di luar Indonesia. Ngerti nggak? Artinya kalau diaspora dia memiliki darah keturunan baik itu dari ibu, ayah, kakek, nenek, buyut kayaknya ya, buyutnya mungkin iya, memiliki darah Indonesia sehingga kita bisa memberikan kewarganegaraan negara misalnya Indonesia itu kepada mereka karena mereka memiliki darah keturunan. Artinya dia separuh mungkin ya katakanlah kalau kasusnya Indonesia separuh dia bule, separuhnya Indonesia. Artinya dia tetap memiliki darah Indonesia yang artinya dia berhak untuk menjadi warga negara Indonesia kalau dia nanti sudah dewasa berapa 17 ya 16 17 18 tahun dia sudah berhak memilih kewarganegaraan mana yang ingin dia pilih, either itu negara di tempat dia tinggal atau di Indonesia karena dia memiliki keturunan darah Indonesia baik dari ibu, ayah, kakek, nenek bahkan buyut dia gitu. Jadi jangan lagi kita apa ya? Jangan lagi kita latah menyebutkan bahwasanya kayak pemain-pemain kayak Nathan, kayak Justin Hubner, Tom Haye, kemudian Rafael Struijk, kemudian dan lain sebagainya itu adalah pemain naturalisasi. Bukan, mereka adalah pemain diaspora karena mereka memiliki darah keturunan Indonesia. Pemain-pemain naturalisasi itu yang mana? Pemain naturalisasi itu kayak yang dulu, kayak misalnya Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, Mark Klok, kemudian siapa lagi? Esteban Vizcarra mungkin, ya Esteban Vizcarra, kemudian Victor Igbonevo. Mereka itu bukan diaspora, tapi mereka naturalisasi karena mereka tidak memiliki darah keturunan Indonesia baik dari ibu, ayah, kakek, nenek, buyut bahkan buyut dia gitu kan. Bahkan buyut dia tidak memiliki darah itu, tapi kita berikan kewarganegaraan Indonesia dan bisa membela timnas karena apa? Sudah memenuhi syarat-syarat yang salah satunya aku sebutkan tadi kayak gitu. Itu perbedaannya. Jadi jangan lagi kita menyamakan antara naturalisasi dan juga diaspora. Karena dua hal itu berbeda dan secara filosofi nanti bisa berbeda. Jadi jangan bilang lagi bahwasanya yang membela timnas kita itu orang asing. No, mereka orang Indonesia. Ya, mereka memilih bagaimana bahasanya? Mereka orang Indonesia yang memiliki keturunan Indonesia, namun mereka lahir, besar, budaya mereka, kemudian pola pikir mereka itu bukan pola pikir Indonesia, tapi pola pikir di mana tempat mereka tinggal, which is sejauh ini adalah Belanda gitu. Jadi jangan lagi kita latah terkait dengan naturalisasi dan juga diaspora, oke? Jadi jangan lagi ada perdebatan pemain naturalisasi karena sejauh ini setauku PSSI di bawah Erick Thohir tidak lagi tidak lagi melakukan naturalisasi setauku ya. Pemain yang didatangkan itu kan adalah pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia kayak gitu. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemain-pemain diaspora ini tadi kayak gitu. Eh ya, poin keduanya adalah negara lain juga melakukan hal yang sama yaitu diaspora ataupun karena di luar negeri itu disebutnya naturalisasi. Jadi di naturalisasi aku sebut kalau misalkan kita pakai bahasa luar negeri. Naturalisasinya mereka juga melakukan hal tersebut. Contohnya kayak misalkan bahkan Inggris melakukan naturalisasi ya kalau nggak salah. Declan Rice, Jack Grealish itu kan orang Irlandia tapi ditarik ke timnas. Dia lebih memilih Inggris daripada Irlandia. Karena apa ya? Karena prospeknya. Yang paling banyak itu adalah yang paling banyak itu adalah Maroko. Maroko itu paling banyak gitu. Kayak misalkan Hakim Ziyech. Hakim Ziyech itu kan ya di usia mudanya dia membela timnas Belanda. Oke. Kemudian Brahim Diaz. Brahim Diaz itu mana sih negara dia sebelumnya? Ya nggak tahu lah negara, tapi pada saat ingin memilih negara dia lebih memilih Maroko. Artinya negara-negara yang sepak bolanya sudah lebih maju, timnasnya ya liganya nggak tahu sih. Secara timnasnya ya mereka juga melakukan hal yang sama. Bahkan Prancis itu semua bahkan hampir seluruhnya itu diisi oleh pemain-pemain keturunan, tapi mereka lahir dan besarnya di Indonesia, di Prancis. Kayak misalkan Kante itu pasti dari Afrika, kemudian Mbappe, bahkan Dembele, kemudian siapa lagi? Mungkin siapa lagi ya? Upamecano mungkin. Artinya yang kulit-kulitnya gelap itu kan kebanyakan mereka kan imigran, orang tuanya itu imigran, datang ke Prancis karena mungkin negaranya perang atau dan lain sebagainya. Mereka tinggallah di Prancis sehingga mereka mendapatkan kewarganegaraan Prancis gitu. Kurang lebih koreksi kalau aku salah. Artinya negara-negara besar itu juga melakukan hal yang sama dengan Indonesia, itu naturalisasi. Tapi kalau kita disebutnya adalah diaspora. Jadi kalau aku sebenarnya nggak ada masalah terkait dengan naturalisasi pemain-pemain atlet diaspora ini kayak gitu. Nggak ada masalah gitu loh. Kalau selagi memang prosesnya itu ataupun pengambilan pemainnya itu dilakukan secara terukur, bukan serampangan kayak misalkan zamannya itu saya kayak misalnya pada zamannya zaman siapa ya, mungkin aku lupa pada zaman siapa ya. Pokoknya pada era-era setelah era Gonzales lah gitu kan, serampangan kayak pemain ya, aku nggak bilang mereka jelek tapi kualitasnya tidak jauh berbeda dengan pemain lokal kayak misalkan Greg Nwokolo, kemudian Esteban Vizcarra, Mark Klok. Artinya kan memang mereka di atas pemain lokal kita. Cuman kan tidak seperti ya Mark Klok kalau dibandingkan sama Ivar Jenner ya pasti masih menang Ivar Jenner. Greg Nwokolo kalau dibandingkan sama Urat Mangun ya pasti bagusan lebih Urat Mangun kayak gitu. Karena dia bermain di Eropa dan juga pengalaman dia bermain di Eredivisie Belanda. Jadi kalau menurutku ya selagi nggak serampangan ya oke-oke aja kayak gitu. Itu yang kedua. Nah, kemudian poin ketiga adalah proses naturalisasi pemain-pemain diaspora ini boleh dilakukan dengan syarat pemain yang datang itu berkualitas. Oke. Sekarang gini, pertanyaan besarnya kan apakah sekarang pemain-pemain yang dinaturalisasi, pemain-pemain atlet diaspora ini yang dinaturalisasi ke Indonesia ini menjadi warga negara Indonesia berkualitas? Kalau menurutku tidak begitu berkualitas gitu. Contohnya begini. Kita beri contoh. Kalau misalkan Rafael Struijk, kalau misalkan Urat Mangun, kalau misalkan Jai Itses, kalau misalkan Justin Hubner, Nathan Choaon, Elkan Bagot, semua ini kalau misalkan mereka main di mana ya bahasanya? Kalau misalkan mereka main di klub-klub top lah di Eropa, apakah mereka akan memilih Indonesia? I don't think so. Pasti mereka memilih di mana mereka dilahirkan ataupun dibesarkan. Contohnya kebanyakan kan adalah timnas pusat ataupun timnas Belanda gitu loh, ngerti? Artinya mereka pasti lebih memilih Belanda, nggak mungkin mereka memilih Indonesia gitu. Itu mungkin yang menjadi polemik sama kita sekarang adalah bahwasanya Indonesia itu bukan negara pilihan pertama mereka. Mereka nggak bisa masuk ke timnas Belanda, makanya mereka sebagai second bahkan third option mereka memilih Indonesia. Itu kan yang menjadi polemik sekarang, kenapa para pengamat ataupun para orang-orang di Indonesia yang menolak pemain-pemain diaspora ini bergabung untuk timnas Indonesia. Kan itu poin, aku yakin itu adalah poin utamanya yang mengapa mereka gerombolan. Mengapa mereka yang kayak kusebutkan kayak Bung Towel, kemudian Pak Peter Gonta, kemudian terakhir Rocky Gerung dan lain sebagainya itu menolak
pemain-pemain diaspora ini membela timnas kita. Poin utamanya aku yakin itu mereka semacam apa ya, semacam iri ataupun semacam tidak ikhlas bahwasanya ada orang yang membela timnas kita karena tidak terpilih di negara dia dilahirkan. Aku yakin itu menjadi alasan utamanya kayak gitu. Menurutku sih kayak gitu. Nah, kembali lagi selama pemain itu berkualitas kayak gitu. Contoh kecil, misalkan Lamine Yamal. Menurutmu Lamine Yamal itu kalau dia nggak hebat-hebat betul, dia pasti lebih memilih Maroko karena emak atau bapak dia kan orang Maroko ya. Cuman kan dia imigran atau bagaimana dia kemudian pindah ke Spanyol, kemudian karena dia hebat dan juga diyakinkan sama pemerintah PSSI-nya Spanyol, ya dia memilih kewarganegaraan Spanyol. Kalau dia nggak hebat-hebat betul, dia udah milih Maroko kok. Sama kayak kasusnya Hakim Ziyech, terus si ini siapa? Brahim Diaz, pasti kasusnya kayak gitu karena dia karirnya lagi bagus ya dia milih Spanyol gitu. Begitu juga dengan apa namanya dengan pemain-pemain diaspora kita ini kayak gitu. Begitu juga gitu karena mereka nggak terpilih di timnas asal mereka ya mereka menjadikan Indonesia sebagai second ataupun third option mereka kayak gitu. Nah itu ya poin yang ketiga. Nah poin yang terakhir yaitu adalah agar kecemburuan ini tidak lagi terjadi, maka yang keempat adalah kalau misalkan Pak Erick Thohir itu lanjut lagi sebagai ketua PSSI, maka dia harus mencanangkan bahwasanya program prioritas dia adalah melakukan pembinaan bukan lagi melakukan naturalisasi kepada pemain-pemain diaspora. Rasaku itu harus dicanangkan oleh Pak Erick Thohir gitu. Gini, di video sebelumnya aku udah bilang Pak Erick Thohir harus juga melakukan ini. Di periode pertama, karena periode pertama sekitar berapa? 5 tahun ya, 5 tahunan. Oke, untuk melakukan pembinaan mungkin untuk apa ya bahasanya? Untuk memperbaiki sepak bola Indonesia kalau dilakukan dari liganya, menurut dia itu akan memakan waktu yang lama dan tidak akan berimpact ke tim nasional. Makanya diambillah jalan pintas, diambillah shortcut. Shortcutnya itu apa? Dengan mempercantik dulu tim nasionalnya dengan cara apa? Dengan cara dinaikkanlah dulu rankingnya dengan cara memanggil pemain-pemain keturunan which is diaspora, dipanggil semua pemain diaspora itu yang mau bergabung. Tujuannya apa? Agar peringkat kita naik dan terbukti kan dari 170-an sekarang sudah 129. Naik kurang lebih berapa tuh? 42 ranking kita naik. Nah, kemudian kalau nanti misalkan ya pemain diaspora sekarang kan anggaplah mereka bisa bertahan 5 sampai 7 tahun lagi. 5 sampai 7 tahun lagi pasti kita sudah masuk 100 besar FIFA. Asalkan pelatihnya masih Sintayong atau bahkan lebih bagus lagi. Aku yakin kita pasti bisa masuk 100 FIFA. Nah, pada saat kita sudah masuk ke 100 FIFA, yang menuai hasilnya siapa? Yang menuai hasilnya adalah pemain-pemain lokal kita yang dibina di era misalkan Pak Erick Thohir mau melanjutkan lagi karirnya di PSSI. Artinya pemain-pemain yang di periode kedua Pak Erick Thohir ini yang mencanangkan pembinaan ini seharusnya mereka yang akan memetik hasil dari apa yang telah dilakukan timnas era diaspora ya, era naturalisasi sekarang gitu. Karena apa? Syarat untuk main di Liga Inggris misalkan harus ada di ranking 100 FIFA ke bawah atau 70 atau 100 kayak gitu. Jadi pemain kita nggak akan bisa masuk Eropa karena negara-negara Eropa, liga-liga top Eropa itu nggak mau ngelihat negara-negara yang ranking FIFA-nya itu di atas 100, 120. Mereka nggak mau lihat karena sepak bolanya aja nggak maju. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pemain yang bagus dari negara yang peringkat FIFA-nya itu di bawah-bawah gitu loh. Ngerti nggak? Oke? Nah, jadi kalau aku bilang Pak Erick Thohir kalau misalkan dia mau lanjut lagi sebagai ketum PSSI, dia harus membuat program prioritas yaitu melakukan pembinaan fokus kepada pembinaan usia muda di periode kedua dia seluruh Indonesia. Oke, seluruh Indonesia dia harus mencanangkan itu. Nah, kemudian apakah program diaspora ataupun program naturalisasi kepada atlet diaspora kita ini dihentikan? Kalau aku bilang jangan dihentikan. Cuman apa? Kita cari pemain yang tier 2 bahkan tier 1. Bagaimana caranya kita bisa membujuk mereka yang bagus-bagus ini bisa masuk lagi ke timnas. Jadi pemain-pemain kayak Sorry to say, ya pemain kayak Rafael Struijk itu nggak akan pernah dinaturalisasi lagi. Karena apa ya? Menurutku Rafael Struijk, menurutku ya untuk sejauh ini karena masih usia dia muda juga.
Menurutku dia levelnya ya masih tier 3, belum tier 2, tier 3, tier 3 lah. Terbukti kan dia nggak bisa bersaing di Utrecht kan. Den Haag ya, di Den Haag pindah juga ke Liga Australia. Artinya kualitasnya memang di situ gitu loh, ngerti nggak? Jadi pemain-pemain kayak dia nggak akan dinaturalisasi lagi lah. Jadi cari pemain yang betul-betul bisa bermain, yang bagus, yang bisa ngangkat tim gitu loh. Jadi kalau aku bilang itu fokus kepada pembinaan dibarengi dengan mencari pemain naturalisasi yang tier 2 atau tier 1 gitu. Jadi timnas kita bisa lebih bagus lagi gitu. Oke? Jadi ya rasaku udahlah cukuplah kita ribut-ribut dengan naturalisasi diaspora. Cukuplah. Oke, kita dukung aja Pak Erick Thohir sebelumnya sepenuhnya. Tapi kalau 10 sampai 15 tahun lagi tim sepak bola kita, liganya, pembibitannya, kemudian fasilitasnya tidak lebih baik dari sekarang, boleh kita salahkan Pak Erick Thohir sebagai orang yang melakukan kerusakan dalam tubuh sepak bola nasional dari tingkat grassroots karena dia tidak memperhatikan pembinaan. Oke, gitu aja clear kalau aku bilang kalau kita nganggapnya kayak gitu. Oke. Udah kepanjangan ini video nyampe berapa? 15-16 menit malah kayak gitu. Oke. Bagi kalian yang suka video ini silahkan di subscribe, di komen, di like. Jangan lupa di like. Semoga terhibur.